Yang saya sendiri yang muda. Kemudian Bapak Ibu, hari ini saya dan Bapak Iqbal beberapa waktu ke depan akan memberikan apa yang kita dapatkan pada pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke materi hari ini kan, kalau hari Jumat biasanya jalan-jalan ya, hari ini belum jalan-jalan. Kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu biar iya. Nanti ada video, kita bisa mengikutinya di layar ya Bapak Ibu. Monggo bisa berdiri. Jaga tolong. Ketemunya boleh. Jadi Pak le. Saya lari di sumur kotor. Terima kasih atas yang telah mengikuti SBreaking. Masih mau SBreaking lagi Bapak Ibu? Mau. Nanti mungkin bersama Pak
bawa HP sedaya nggih? Bawa. Jadi kita buka dulu di WA Bapak Ibu. Di WA. Di WA bagian atas tanda tambah ini kan ada bundaran berwarna ungu biru nggih. Bisa diklik dulu nggih Bapak Ibu. Sudah diucapkan selamat pagi dari di sini disebut dengan Meta AI. Ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan anak-anak kita dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ulangan bisa, PR di rumah bisa. Sebenarnya anak-anak itu sudah lebih pandai dari Bapak Ibu menggunakan AI dalam mencari jawaban. Boleh saya minta tolong Bapak Ibu untuk menuliskan sesuatu di Meta AI kemudian dikirim. Bebas mawon, bisa resep makanan atau mungkin langkah pembuatan. Diketik pesan, ada ketik pesan. Kemudian Bapak Ibu ketikkan nomor akan ditanyakan pada Meta AI. Pertanyaan boleh, pernyataan boleh. Ada resep rendang langsung metu dasarnya saya. Sebagai contoh saya bertanya pada Meta AI, apa itu matematika? Langsung sudah dijawab. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang angka, besaran, struktur, dan ruang juga berubah. Siapa saya? Ini sampel. Anda adalah seorang Orang saya. Bu Suwati ini sampel. Majas personifikasi langsung dijawab. Majas personifikasi adalah salah satu jenis majas yang digunakan untuk memberikan sifat manusia pada benda atau makhluk lain dan individu. Kemudian Bu Suwati ini cari apa? Saya tanya resep masakan rendang. Podo kurang. Terus ini sudah dijawab. Berikut adalah resep rendang yang lezat dan autentik. Bahan sampai dengan bumbu halus dan aromanya lengkap. Mungkin Bu ada yang sampel? Kalau aku digeprek. Tidak sedikit lainnya buat pertanyaan. Saya buat pernyataan saya. Hari ini saya bahagia, sehat dan selalu semangat. Lalu jawaban itu sangat bagus. Mari kita rayakan hari yang indah ini dengan kata-kata positif. Hari ini saya memilih untuk bahagia, sehat jiwa dan raga, semangat mengisi setiap langkah menuju hari esok yang lebih cerah. Semoga hari Anda terus dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan dan semangat. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya minta tepuk tangan untuk ibu-ibu yang hebat. Jadi Bapak Ibu, kode AI atau kecerdasan artifisial itu sebuah kemampuan teknologi untuk meniru bahasa atau cara belajar manusia. Dibuktikan tadi Bapak Ibu ada yang bertanya, ada yang menyatakan pendapat di AI. Jawaban yang didapatkan itu betul apa betul ya? Betul. Insya Allah betul. Jadi itulah kemampuan AI untuk meniru cara berpikir manusia. Di materi KKA di Jogja SMP sendiri terdapat 5. Yang pertama, coding dan AI dalam kurikulum itu membahas mengenai posisi dan tujuan KKA di dalam kurikulum Merdeka. Jadi KKA itu bukan sekedar teknologi, melainkan juga kompetensi digital, berpikir kritis yang dibutuhkan pada abad 21.
infografis. Kemudian pedagogi coding dan AI ini mendidik siswa untuk memiliki kesadaran, nilai, dan juga kreativitas anak dalam menghasilkan AI sendiri sebagai pencipta dari manusia. Kemudian rasional mata pelajaran KKA. Alasan mengapa KKA itu perlu diberikan di kurikulum nasional. Yang pertama, SDM unggul. Kita harus mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Jadi manusia tidak hanya menggunakan teknologi saja, tapi juga bisa sebagai pencipta teknologi, pencipta dari AI yang sudah disediakan. Jadi manusia tidak hanya menggunakan, melainkan juga bisa menghasilkan ide-ide, menghasilkan produk-produk baru. Kemudian revolusi industri 4.0 bahkan sudah memasuki society 5.0, di mana di sebelum revolusi industri 4.0 teknologi itu hanya sekedar membantu. Contohnya kepada mesin jahit digunakan untuk apa Bapak Ibu? Menjahit. Kemudian kalkulator digunakan untuk menghitung. Namun pada revolusi industri 4.0 ke sini, AI atau teknologi itu juga berpikir bersama manusia. Jadi AI dan teknologi itu juga memahami bahasa manusia, menyerap data-data, menghasilkan ide, memberikan salah satu pilihan atau beberapa pilihan keputusan yang bisa digunakan manusia. Kemudian keterampilan abad 21. Apa ini keterampilan abad 21? Kita biasa mengenal dengan 4C. Apa nih? Yang pertama, critical thinking. Jadi peserta didik harus mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, creativity atau kreativitas, menghasilkan produk baru atau ide-ide baru dari AI ini. Kemudian juga collaboration atau bekerja sama, harus bisa bekerja sama baik di ruang digital maupun di ruang nyata. Kemudian juga communication atau mempunyai komunikasi yang baik melalui proyek digital, ruang digital ataupun secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pada identitas nasional ini memperkuat karakter anak-anak menjadi generasi Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian juga gotong royong, mandiri, yang sesuai dengan budaya-budaya Indonesia. Jadi tidak terlalu tergerus dengan budaya-budaya luar, tidak mengikuti budaya-budaya barat yang mungkin tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian tujuan yang pertama yaitu berpikir komputasional dan logis pada KKA, di mana peserta didik nanti harus berpikir secara runtut, secara logis, bijak sebagai warga digital. Itu meliputi siswa tidak hanya melek teknologi, tidak hanya menggunakan, tapi juga paham dampaknya, bahwa dampak dalam AI ketika kita kecanduan AI, kita tidak bisa melatih kemampuan berpikir kita. Kemudian terakhir, mengelola memanfaatkan data, ini menggunakan data sebagai dasar untuk kemampuan berpikirnya, berpikir kritisnya, memutuskan masalah. Kemudian mampu berkarya melalui coding dan KA, siswa berani untuk menghasilkan ide dan produk baru dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya adalah karakteristik menanamkan etika sebagai fondasi hingga praktik berjenjang dari SD, SMP, SMA, di mana di sini mengajarkan anak-anak, melatih anak-anak, menyiapkan anak-anak menjadi generasi Indonesia yang cerdas digital, inovatif dan juga berkarakter. Jadi apa itu berpikir komputasional ya? Apa Bapak? Berpikir komputasional? Ada yang bisa? Berpikir komputasional itu berpikir secara runtut, logis, dan teratur. Dimulai dari memahami, mencari cara terbaik, kemudian menerapkan langkahnya dengan benar. Misal saya pernah menemui anak itu turun dari tangga, tidak melewati anak tangga, tapi lewat Rusukan.
dia pegangan tangga. Jika ditanya, biar cepat Bu. Namun anak-anak niku tidak sadar bahwa misal kalau jatuh dampaknya itu bisa memar, bisa terluka atau bahkan patah tangannya. Niku kan hanya berpikir cepat tapi tidak solutif. Jadi di kemampuan berpikir komputasional ini anak-anak akan diajarkan untuk berpikir juga secara logis dan juga solutif. Ada 4 pilar dalam kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Di kehidupan sehari-hari anak-anak, misalnya pada regu piket. Ketika regu piket satu anak melakukan atau membersihkan di satu kelas, itu menjadi masalah yang besar mungkin bagi anak-anak. Maka dari itu anak-anak diarahkan untuk membagi tugas. Siswa A nanti membersihkan meja deret 1-2, siswa B membuang sampah dan sebagainya. Kemudian pengenalan pola. Biasanya terdapat anak-anak yang sakit atau izin itu kan melampirkan surat izin ya. Anak-anak harus paham bahwa pola menulis surat izin itu meliputi pembuka, isi dan penutup. Pernah menjumpai anak-anak yang hanya atas nama ini, sakit ini, Bapak Ibu? Nah itu anak-anak harus mengenal pola. Kemudian abstraksi, memilah informasi yang penting. Biasanya di bahasa Indonesia ada meringkas gitu. Jadi anak-anak dalam meringkas itu fokus pada tokohnya, latarnya, alurnya, konfliknya, dan ending cerita. Biasanya kalau meringkas itu percakapan-percakapan tidak terlalu diberi. Juga pada matematika ada 3 poin penting dalam soal cerita. Apa Bapak Ibu? Guru matematika ini? Ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Jadi pada soal cerita kita fokus apa saja yang diketahui, kemudian apa saja yang dijawab, atau apa saja yang ditanyakan untuk menjawab pertanyaan agar siswa menjadi lebih fokus. Kemudian algoritma, menyusun langkah. Biasanya pada resep makanan atau langkah-langkah memasak, misalnya telur mata sapi. Ada beberapa anak yang mulai dari meletakkan panci atau teflon, namun ada juga yang memulai dari menyalakan api, ada yang memulai dari memecahkan telur. Jadi itu kita latih untuk melakukan langkah-langkah secara sistematis. Kemudian cara berpikir komputasional di sekolah itu ada 3. Yang pertama ada unplug, tanpa perangkat digital. Biasanya dengan permainan atau kartu, bisa dengan memulihkan kartu perintah seperti membuat teh atau kopi. Kemudian plug itu ada 2. Yang pertama dengan platform coding atau online, yang selanjutnya dengan tanpa platform coding. Kalau menggunakan platform coding itu biasanya menggunakan Blockly, itu bisa untuk game perulangan. Kemudian pada tanpa aplikasi coding itu bisa menggunakan Excel, itu bisa mengolah data. Kemudian proyek nyata, membuat solusi sederhana berbasis algoritma. Contohnya kita memberikan poster tentang memberikan tugas anak poster mengenai hemat energi. Anak harus memikirkan pokoknya, kemudian kalimatnya seperti apa, visualnya, juga slogannya. Namun di sini yang membedakan adalah anak-anak berkolaborasi, bekerja sama, dan juga anak-anak ini akan menghasilkan karya-karya yang baru. Kemudian, apa itu AI? Sudah dijelaskan di awal bahwa kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia, bekerja dengan data, algoritma, dan pembelajaran mesin. Contohnya juga ada Google Translate, ChatGPT, chatbot, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat Bapak Ibu bahwa AI ini tidak memiliki perasaan, tidak memiliki moral, tidak memiliki pemikiran yang sesempurna manusia. Jadi kita harus mengarahkannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Tidak harus selalu menuruti kata AI jika tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada prinsip dasar dan ruang lingkup AI. Prinsip dasar itu yang pertama belajar dari data, seperti halnya manusia belajar dari pengalaman. Kemudian
mengenali pola, manusia memahami kesamaan-kesamaan yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada dianalisis untuk membuat keputusan. Ruang lingkup AI ada natural language processing atau bahasa. Biasanya kalau aplikasi bahasa apa nih? Aplikasi yang digunakan dalam bahasa bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ada yang tahu? Aplikasi web Google Translate itu kan bisa digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, bahasa Indonesia ke Jawa dan sebagainya. Kemudian speech recognition atau suara. Ini anak-anak lebih pandai Bapak Ibu. Ketika tahun-tahun kemarin masih diperbolehkan menggunakan HP, anak-anak itu bisa dengan gampangnya carilah pengertian dari norma agama. Itu menggunakan Google Suara atau Google Assistant. Itu sering digunakan oleh anak-anak. Kemudian image recognition atau gambar. Biasanya kita memfoto gambar sesuatu menggunakan Google Lens, lalu menampilkan data-data yang serupa. Kemudian data analisis. Nah, ini yang sering dilakukan ibu-ibu ini. Check out Shopee. Siapa yang sering? Check out Shopee, check out TikTok Shop ini sering. Pasti ketika ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin mencari misalnya tumbler untuk dibawa ke sekolah. Misal kita mencari di Shopee, akan muncul juga di TikTok Shop dan Tokopedia. Itulah yang disebut analisis data dari kemampuan AI. Kemudian juga pada YouTube itu riwayat tontonan kita ketika kita melihat data-data forensik. Maka ketika kita buka YouTube pertama kali pasti juga ada tentang data-data forensik. Itulah analisis data. Kemudian etika dalam kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah melindungi privasi data atau melindungi identitas. Harus dipertegas bahwa kita tidak boleh memberikan data pribadi kita pada orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu berbahaya. Juga kita tidak boleh mengklik link-link yang tidak jelas sumbernya. Biasanya di WA group itu banyak. Karena itu bisa mengambil data-data pribadi kita. Kemudian mengatasi bias AI. Bias adalah tidak adil atau hanya berat sebelah. Jadi kita harus mencari dari berbagai sumber AI. Misalnya bisa dari ChatGPT, Meta AI tadi, kemudian Gemini dan lain sebagainya untuk mencari beberapa alternatif pilihan. Jangan hanya terfokus pada satu AI saja. Kemudian tanggung jawab bersama. AI hanya sebagai alat bantu, bukan mengganti. Jadi kita harus bijak dalam menentukan keputusan-keputusan. Tidak bisa semuanya diserahkan pada AI. Kemudian human centered AI, teknologi dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. Jangan sampai teknologi ini justru membawa manusia dalam kehancuran karena terlalu kecanduan dan tidak bisa berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu, dalam etika AI ini mengajarkan bahwa anak-anak itu harus berpikir secara cerdas, berpikir secara komputasional, kemudian juga beretika, dan teknologi ini akan tetap berpusat pada manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal. Bapak Iqbal, saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu guru masih semangat, masih bisa fokus untuk melihat materi hari ini. Tadi saya lihat kayaknya sudah hilang fokus ya. Saya lihat awal-awal itu pada memperhatikan, tapi sudah pertengahan sudah banyak yang main HP mungkin ya. Ada yang main nulis-nulis. Jadi ya apa mulai seperti itu dulu ini? Apa? Perlu dulu? Kayaknya waktunya sudah singkat sekali ya. Sudah Jumatan, jadi kita
melanjutkan materi kita di hari ini. Nah, hari ini saya akan memfokuskan ke AI ya, atau AI atau KA. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah KA ya, atau kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya kan artificial intelligence. Nah, KA ini sangat berguna ya bagi kehidupan kita ya, mau di bidang pendidikan, bidang kesehatan, transportasi, hiburan maupun keamanan. Ini ada beberapa contoh pemanfaatannya. Nah, tapi nanti hari ini kita fokus ke pemanfaatan di bidang pendidikan. Nah, jadi adalah beberapa rekomendasi ya pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan atau di sekolah kita di desa-desa atau pelausan. Yang pertama itu bisa menggunakan coding yang unplugged. Ya, yang pertama itu bisa menggunakan yang sederhana dulu ya. Jadi tadi saya jelaskan oleh Bu Wiwin, dalam pembelajaran itu nggak harus pakai komputer maupun pakai jaringan internet ya, karena sekolah kan juga sudah nggak memakai HP ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan media sederhana untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian ini yang penting Bu, bahwa AI itu sebagai alat bantu ya, jadi bukan sebagai pengganti guru, tapi sebagai alat bantu kita sebagai guru. Bisa kalau saya istilahkan seperti mitra kita ya, jadi atau asisten kita yang setiap hari saya gunakan. Kalau saya sendiri itu sering ya menggunakan tiap hari. Apabila saya belum memahami materi, itu saya selalu bertanya ke AI dulu, apakah materi yang akan saya sampaikan besok itu sudah benar atau belum. Dan biasanya saya itu ngobrol sama guru ini, sudah pernah nyoba belum? Pernah kan ya? Jadi saya tuh sering ngobrol, ini apakah konsepnya gini atau apakah sudah benar. Nah itu bisa ngobrol dengan guru. Dan juga bisa diintegrasikan dengan pelajaran yang lain ya. Jadi di Coding ini ada, kalau di RPP itu ada namanya mitra ya, mitra pelajaran lain, itu bisa dikolaborasikan dengan mata-mata yang lain ya. Jadi seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia dan yang lain. Nah kemarin sudah saya kolaborasikan dengan materi saya informatika. Jadi itu kemarin itu melakukan pembelajaran proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya gitu Pak Ibu. Sudah makan siang tadi? Ya, ya. Saya lihat belakang sudah banyak yang makan ya. Bahkan jika masih ada yang makan itu yang di belakang. Nah, karena sudah banyak fokus ya, jadi kita speaking dulu ya. Jadi ini nama permainannya adalah tepuk 1, 2, 3. Atas duduk saja ya. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, maka ditepuk 1 kali ya. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Nah, kalau saya tepuk 3, maka tepuk 3 kali. Tapi kalau saya nggak bilang tepuk atau bilang angka 2, itu tidak tepuk. Iya. Ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 2. Itu belum terlihat, benar belum fokus, belum konsentrasi. Pikirkan nanti mau pulang. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1. Ya, sudah makin fokus ya. Nah, ya kita lanjut dari materi coding dan KKA ya. Kenapa kok banyak yang bilang KA? KA itu apa sebenarnya? Tadi sudah saya sempat singgung ya. KA itu adalah kecerdasan artifisial, bahasa Indonesia dari AI. Nah, tadi kan sudah terakhir saya bilang mengenai kolaborasi dengan mapel yang lain ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru mungkin bisa ketika mengajar di kelas itu bisa menerapkan
penggunaan AI di dalam kelas juga. Misalkan kemarin itu sudah saya sempat gunakan ya di materi saya informatika itu untuk membuat poster. Jadi ternyata buat poster itu nggak harus di Canva yang terus diedit ya, tapi tidak. Cukup kita bisa menggunakan salah satu KA atau AI itu cepat sekali. Nah, itu cuma butuh waktu, nggak ada beberapa detik sudah jadi. Nah, itu bisa digunakan di dalam kelas. Nah, ini kemarin yang saya buat di kelas tuh menggunakan Gemini ya. Jadi mungkin yang di sini sudah sering menggunakan untuk ngedit foto, itu juga bisa membuat bentuk-bentuk seperti poster, infografis atau yang lain. Dan bisa menggunakan ChatGPT juga bisa ya untuk membuat foto, membuat poster juga bisa, dan membuat tulisan juga bisa. Dan ini ada Gamma AI membuat PPT atau tampilan presentasi. Dan ada Suno untuk buat lagu, MindMaster untuk buat mind mapping, dan Wayground ini adalah quizzes ya, mungkin yang sudah banyak di sini yang menggunakan quizzes karena sekarang tuh ganti Wayground ya namanya. Nah, dan sekarang tuh sudah semakin canggih Waygroundnya, itu nggak cuma kita buat quiz saja, tapi juga kita bisa membuat quiz dari situ. Maksudnya nggak perlu kita memasukkan soal, kita bisa langsung cari, bisa buat di dalam itu sudah ada AI-nya juga, jadi tinggal mencari itu bisa. Nah, hari ini kita langsung praktek ya, jadi mungkin kalau ada yang bawa laptop bisa gunakan laptopnya, kalau bawa HP bisa pakai HP-nya nggak apa-apa. Jadi hari ini kita mempraktekkan ya, yaitu membuat bahan ajar. Jadi hari ini saya akan memakai dua KA AI yaitu ChatGPT dan juga Gamma AI. Jadi nanti dari bahan ajar yang sudah Bapak Ibu buat, nanti akan saya buatkan atau AI buatkan mengenai tampilan atau PPT yang akan kalian ajarkan di dalam kelas. Nah, sebelum kita membuat tampilan atau tayangan ya, tentu saja kita membuat bahannya ajarnya dulu. Jadi apa saja yang akan kita ajarkan itu bisa kita cari juga di AI. Jadi nggak perlu kita lihat buku, tapi juga sebagai buku juga bisa ya, jadi sebagai intinya saja. Nah, yang pentingnya adalah ketika kita menuliskan promptnya ya. Jadi ada beberapa tips ya dari saya, nanti akan kita coba juga. Yang pertama itu gunakan bahasa yang jelas dan juga spesifik. Jadi kalau spesifik mungkin itu malah bagus hasilnya ya. Jadi kalau misalkan kemarin saya mau membuat materi tentang sistem komputer ya, bisa kita tulis buatkan materi tentang sistem komputer itu bisa, tapi nanti hasilnya sangat luas karena materi sistem komputer itu ada di kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan SMA pun juga ada materi tentang sistem komputer. Nah, maka kita harus spesifikkan mungkin untuk kelas 8, kemudian materinya itu fokusnya ke materi yang mana itu bisa kita tuliskan di promptnya itu, tulisannya. Nah, yang kedua itu sertakan konteks. Mungkin kita sebagai guru ya mungkin ditambahi, saya sebagai guru informatika kelas 8 mau mengajarkan kelas 8. Nah, untuk kelas 8 itu ya, jadi disebutkan konteksnya. Kemudian ada yang ketiga itu adalah format output. Jadi misalkan kita butuh yang bentuk tabel, itu juga bisa dibuatkan tabel atau maupun dibuat paragraf, itu juga bisa, buat poin-poin juga bisa. Silakan bisa ditambahkan di promptnya atau inputannya. Yang keempat juga bahasa ya, jadi mungkin ini untuk yang lain ya, bisa mungkin ada acara yang lain juga di kelas itu bisa kita tambahi dengan gaya yang formal ataupun bahasa yang lebih formal atau bahasa yang lebih santai, itu bisa kita tambahi di promptnya. Dan yang terakhir bisa tambahkan tujuan akhir, jadi bisa kita tambahi untuk keperluan apa, misalkan keperluan bahan ajar atau keperluan untuk laporan dengan yang lain-lain ya. Nah, coba kita langsung buka ChatGPT-nya ya. Nah, di sini bisa kita buka ChatGPT.com ataupun kalau di saya tuh menggunakan aplikasi kalau di HP ya, jadi itu lebih cepat. Jadi di sini kita coba menuliskan prompt. Mungkin Bu Wiwi ya, masalahnya bahasa Indonesia ya. Kita coba karena manusia sering bahasa informatika ya, coba kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita mulai dari
diri kita ya. Jadi kita kenalkan diri kita dulu. Jadi saya sebagai kita anggap gini itu sebagai teman kita. Jadi kalau kita pakai bahasa itu kayak bahasa yang halus gitu. Misalkan saya tulis bantu saya. Materinya apa? Ya baik, jadi di prom ini kalau kita nuliskan itu makin panjang, makin spesifik, malah hasilnya makin bagus ya. Jadi mungkin nanti kalau kita sedikit, nanti kan keluar hasilnya. Nah itu kan kadang hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa kita edit juga. Mungkin promnya kurang lengkap ataupun bagaimana itu bisa kita ubah. Mungkin materi yang akan diajarkan itu bisa. Oh, boleh nggak Pak? Apa? Oh ya boleh, nggak harus ChatGPT ya. Kalau mungkin bisa di contohnya dengan sendiri juga bisa. Pakai Gemini, ChatGPT ataupun Cici ya. Kalau anak itu pakai Cici. Nih, ini langsung keluar ya, bahan ajar materi bahasa Indonesia kelas 9, materi fakta umum. Nah, ini sudah sampai tujuan pembelajaran juga ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, ada pengantar materi, pengertian, ada ini langsung keluar bahan ajar ini bisa di print begitu. Ataupun kalian dengan mau membuat apa dengan project tertentu atau model pembelajaran tertentu sudah bisa ditambahi, misalkan menggunakan pembelajaran project based learning itu bisa ditambahi dengan metode model project based learning. Maka nanti KPD-nya akan menyesuaikan dengan itu modelnya. Jadi ini ya, ini ada bagian pembelajarannya, mengamati, menalar, mengasosiasi, mengkomunikasi. Ini tadi ya, scientific ya, scientific approach, menggunakan model scientific. Nah, ini sudah jadi KPD-nya, bisa tinggal kita print. Nah, ini apakah kita harus ngopi dulu? Misalkan enggak ya, di ChatGPT sudah bisa langsung diubah ke dokumen yang inginkan. Misalkan kita langsung tambahi ya. Ini kan sudah ditanyakan ya. Apakah mau buat Word atau PDF? Ya, kita bilang saja buatkan format Word. Nah, kalau kita tambahkan buatkan format Word, jadi sudah nanti ketemu downloadan Word-nya, jadi tinggal kita download file Word-nya nanti jadi KPD-nya. Jadi tinggal kita print, bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ini sudah jadi KPD-nya, tinggal kita ukur. Nah, ini untuk KPD ya. Jadi atau mungkin Bapak Ibu bingung kok pembelajarannya gini-gini saja ya. Jadi mungkin itu bisa kita cari ide juga dengan ChatGPT. Kasih saya ide untuk pembelajaran materi ini. Nah itu bisa dibuat ya. Jadi kemarin juga saya sempat coba-coba itu ide-idenya. Kalau kurang cocok ya silakan diobrolkan lagi dengan ChatGPT, nanti akan dihasilkan hal berbeda. Ini sudah jadi ya KPD-nya dari materi masing-masing. Nah, tapi fokus kita hari ini adalah membuat bahan ajar ya. Jadi setelah ini kita membuat mengenai PPT. Nah, sebenarnya PPT di ChatGPT juga bisa ya. Jadi langsung jadi PPT-nya, Pak. Cuma kurang menarik. Jadi kebanyakan cuma tulisan saja. Nah, ada AI yang lain namanya adalah Gamma AI. Kita buatnya adalah Gamma APP ini. Ini untuk membuat PPT yang lebih menarik ya.
Jadi untuk apabila kepepet gitu ya, butuh waktu cepat, nah kita bisa menggunakan Gamma AI ini. Sebenarnya ini juga bisa langsung, tulisannya juga bisa kita cari juga ya di Gamma AI, tapi biasanya hasilnya kurang bagus. Maka alangkah baiknya itu kita membuat isi dari slide-nya itu menggunakan ChatGPT. Jadi hasilnya dari ChatGPT nanti kita copy ke Gamma AI. Jadi misalkan tadi ini dari bahan hasilnya yang di atas ini kita suruh ChatGPT untuk membuat slide-nya. Jadi kita tulis karena Gamma AI itu untuk gratisannya cuma 10 slide ya, jadi kita buat untuk membuat 10 slide gitu ya maksimal. Jadi bisa membuat slide presentasi materi di atas ini, dia akan memanggil materi yang di atas, kemudian diubah menjadi slide-slide seperti ini ya. Jadi ada yang slide pertama dari Google, ada nama, slide kedua ada tujuan pembelajaran, ketiga ada apa itu test record, apa itu fakta. Nah ini sudah jadi isi-isi dari slide-nya. Nah kemudian ini tinggal kita copy. Jadi kopinya nggak perlu kita blok ya, kita ke bawah saja sini. Ini ada tombol copy ya, salin atau copy. Kemudian kita klik saja. Kemudian kita ke Gamma AI. Nah di sini biasanya pakai akun ya, sekarang nanti bisa login dulu dengan akun Google-nya. Kemudian kita buat baru ini. Nah kita pilih yang menempelkan dalam teks. Jadi kita sudah dapat promnya tadi di sini. Kita pilih presentasi kan, dari kita presentasi, kita klik di sini, pilih yang atas saja. Tadi yang catatnya kita tempel di sini, tinggal kita pastekan di. Nah, kita masuk saja. Dan ini nanti nggak terlalu lama juga ya. Jadi ini baru masuk ke sini. Ini kita pilih free form saja biar gambarnya menyesuaikan. Jadi dari kata-kata ini nanti akan menjadi slide. Nah, di sini bisa dipilih juga ya. Untuk gayanya mungkin mau yang cerah, ada yang mau yang agak gelap, itu bisa kita cari temanya. Dan isinya itu ada yang berdimensi, ada yang ilustrasi. Kita pilih ilustrasi, kita pilih agak cerahnya. Jadi kita ini ada maksimalnya ya, jadi bisa kita butuhnya cuma 8 slide ataupun nanti maksimalnya ada 10 ya kalau Gamma AI untuk gratisannya. Jadi ini sudah ada, tinggal kita buat. Sudah dibuat jadi beberapa cepat ya, ini sudah satu slide, sudah ditambah ada gambar-gambar yang sesuai dengan tema seperti itu ya. Sudah sampai slide 8 lah. Nggak butuh waktu lama, nggak sampai satu menit ya sudah jadi slide PPT. Ini tinggal ini juga bisa kita ekspor ya ke PDF maupun ke PPT. Nanti mungkin ada yang kurang baik bisa kita edit. Kalau ini langsung mau menampilkan juga bisa ya di Gamma ini. Seperti slide slow-nya ini adalah hasil dari presentasi yang tadi yang sudah kita buat dari ChatGPT. Itu coba belajar. Nah, ini kan ada kata-katanya, ada gambar-gambarnya juga.
ngedit. Nah ini tinggal kita klik ke KWS sudah jadi fakta apa? Sudah jadi slide-nya sesuai dengan tema. Jadi kalau temanya komputer atau materi informatika ya gambarnya menyesuaikan ya. Karena ini adalah materi bahasa Indonesia, jadi ada orang menggambar apa itu ya seperti itu ya. Jadi ada ada apa itu perbedaan antara fakta dan opini. Nah sudah dibuatkan tabelnya juga, jadi lebih mudah untuk mengajarkan ke siswa. Nah itu nih. Jadi yang punya laptop mungkin nanti bisa di rumah bisa dicoba ya untuk membuat. Kalau Canva kan kita harus mengedit satu-satu persatu dan juga menyesuaikan template-nya juga. Nah di sini kita langsung mencari intinya, mencari isinya, isi dari slide-nya, kemudian kita pindahkan ke gambar lain, nanti kita gambar. Untuk bentuknya dibagikan ini, di kolaborasi ini diekspor ini bisa bentuk PDF, PPT, gambar maupun Google Slide ya. Kita coba ke PPT mau. Dan ini gratis nih kalau ini, jadi tapi ya maksimalnya cuma 10 slide per sekali ekspor. Ini sudah jadi banyak. Mungkin kalau dari saya kekurangannya itu adalah tulisannya biasanya agak kecil ya. Jadi mungkin bisa kita buka di PPT ini, nah kita bisa edit untuk membesarkan kata-katanya ini, biar mudah dilihat di belakang atau timurnya. Mungkin itu untuk yang materi gamma AI. Ada yang ditanyakan dulu dari tadi ChatGPT maupun gamma AI. Nah, namanya juga KA ya, kecerdasan buatan. Ini juga yang buat sebenarnya manusia ya. Dari kita sudah jelaskan dulu ini bahwa ada database-nya dulu, kemudian jika si AI-nya ini mencari data-datanya, pasti ada namanya kesalahan. Nah, inilah fungsi kita ya sebagai manusia untuk mengedit, bisa diedit ya, bisa diedit kan sekarang ya, tadi kan di copy ke gambar. Nah, itu kan ada waktu untuk edit, nah itu bisa diedit juga bisa. Kata-katanya atau yang bagaimana itu bisa diedit. Itu mungkin ada yang lain mau bertanya? Untuk buat soal juga bisa ya, mungkin kalau buat soal menjodohkan bulan ganda, bulan ganda kompleks atau bulan salah itu juga bisa, sangat bisa ya di ini. Nih, seperti tadi ya, promnya kalau bisa sedetail mungkin, kalau bisa bulan ganda berapa nomor, dengan mungkin mau ada level soalnya juga bisa, dengan level mudah, sedang, sulit itu juga bisa. Jadi nanti soalnya akan disesuaikan dengan tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi sedang mungkin spesifik mungkin lah. Nanti hasilnya sesuai dengan keinginan. Ya harus praktik ya. Karena ini sudah dengan zaman dulu ya. Jadi mungkin bisa nyari di Google, nyari di buku, nyari, nah itu kan butuh waktu yang lama ya. Jadi adanya AI ini untuk mempermudah atau membantu kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran. Atau mungkin materinya kan kita ada modul ya. Nah itu juga bisa kita foto nih. Ya, bisa kita foto dan kita upload di sini di ChatGPT itu juga bisa. Nanti dari materi yang panjang itu bisa kita ringkas buat kita, slide juga bisa. Kalau mau materinya dari modul ya. Jadi murid panduannya tetap dari modul juga bisa. Jadi kalau yang ini kan bebas. Jadi kalau mungkin maunya di modul sudah sesuai,
bisa kita foto, bisa cekrek, ada kita upload di sini ya. Kalau di HP itu ada tombol plus, di sini ada upload dokumen foto atau file di sini. Itu bisa di upload. Atau punya buku apa PDF-nya ataupun Word-nya itu bisa diupload juga. Jadi ChatGPT itu punya data acuan, jadi datanya yang dari yang banyak tadi itu ditambahkan itu, maka datanya hasilnya nanti akan lebih bagus lagi. Jadi semakin datanya itu banyak, maka hasilnya akan semakin bagus. Seperti itu ya. Kemudian ada yang ditanyakan? Ini itu materi saya ya, jadi kemarin. Iya. Nah, kalau saya melihat dari apa, apalagi kurikulum berkepentingan cukup baru juga gitu. Jadi itu bisa kita buat ide kita ya. Jadi yang makanya kalau saya pengalaman yang sulit itu untuk mencari apa ya, kata-kata pemantik itu kan mungkin agak sulit, jadi mungkin bisa nyari di situ juga bisa dikasih kata-kata pemantiknya bagaimana. Dan kalau beasiswa itu cukup pasif ya, jadi mungkin kan bisa kita melontarkan pertanyaan tapi nggak ada yang jawab. Nah, itu ada caranya juga, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang lain, beasiswa itu juga bisa menjawab. Jadi di sini tuh bisa kita jadikan sebagai apa ya, asisten guru gitu ya, asisten kita bisa kita tanyakan kapan saja. Mungkin ada yang sudah jadi mungkin yang bawa laptop atau ada yang cek. Yang sedang kita nanti Mas sambil Nah, kalau kita tanyakan ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi coding dan AI itu adalah teknologi yang apa ya, bukan hanya pelajaran teknologi tapi dalam membentuk generasi yang kreatif, kritis dan bijak digital. Tantangannya pasti ada, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana ya, pada komputer. Dan perlu kita ingat bahwa peran guru itu tidak bisa tergantikan ya, tapi justru guru itu harus mampu memanfaatkan teknologi yang sudah ada di sini, dan kita gunakan AI sebagai mitra untuk mencerdaskan anak bangsa. Gitu ya. Sebelum saya tutup, mungkin bagaimana Bapak Ibu guru hari ini, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang, mendapatkan ilmu baru, ya harus praktis. Mungkin ada yang mau mencurahkan mungkin apa yang didapat pembelajaran hari ini? Mungkin lebih surat. Ilmu hari ini bagi saya sangat baru dan menarik, tetapi perlu pembelajaran yang intens, yang lebih mendalam dengan praktik pembelajaran. Karena ini terus terang kalau saya teknologi kan ya gaya-gaya, jadi luar biasa untuk teman-teman yang muda ini memang memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kami. Untuk itu kami berharap teman-teman yang muda itu sabar dalam mendampingi Bapak Ibu yang memang gaptek, yang ingin belajar gitu. Luar biasa Pak. Tepuk tangan untuk Pak Iqbal. Terima kasih berikan refleksinya ya dari pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita belajar dari walaupun singkat ya, itu bisa bermakna bagi kita dan bisa kita langsung praktekkan ke dalam pembelajaran kita. Ya, mungkin itu dari saya. Ada salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.